I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan sastra bandingan menurut Francois Diaz. Boleh slide selanjutnya? Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Alvina Febrianti dengan MPM 005, kemudian ada Ananda Fauzia dengan MPM 049, kemudian ada Dini Trista dengan MPM 012, lalu ada Versya Destia dengan MPM 062, lalu ada Himatul Alia dengan MPM 066, kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada Maura Putri dengan MPM 072, lalu ada Nana Rusdiana dengan MPM 128, kemudian ada Sarah Imtina Naziha dengan MPM 090, lalu yang terakhir ada Yulfa Putri dengan MPM 044. Baik, masuk ke slide pembahasan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ananda. Kepada Ananda dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator, yaitu di sini ada pembahasan pertama, pengertian sastra bandingan. Sastra bandingan menurut Remark melalui Damono tahun 2015, halaman 1, adalah kajian sastra di luar batas-batas sebuah negara dan kajian hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu serta kepercayaan yang lain seperti seni, misalnya seni lukis, seni ukir, seni bina, dan seni musik. Filsafat, sejarah, dan sastra sosial. Misalnya ada politik ekonomi, sosiologi, sains, agama, dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ananda. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nana Rusdiana. Kepada Nana, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pendekatan sastra bandingan menurut Francois Jost. Jost dalam bukunya yaitu Introduction to Comparative Literature membagi pendekatan dalam sastra bandingan menjadi 4 bidang, yakni yang pertama pengaruh dan analogi, yang kedua gerakan dan kecenderungan, yang ketiga genre dan bentuk, dan yang keempat motif, tipe, dan tema. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nana Rosdiana yang telah menyampaikan pembahasan tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Yulfa. Kepada Yulfa dipersilahkan. Selanjutnya, yang pertama ada pengaruh dan analogi. Secara umum, kajian pengaruh atau analogi merupakan salah satu bentuk penelitian sastra yang memusatkan perhatian pada interaksi dan kemiripan antara dua atau lebih sastra nasional. Sastra nasional, karya atau pengarang, atau pada fungsi khusus. Tokoh-tokoh tertentu dalam proses transmisi berbagai doktrin atau teknik sastra. Lebih jauh, bidang kajian ini dapat dibagi lagi ke dalam sejumlah subbidang seperti sumber, inspirasi atau informasi yang diberikan atau diperkaya oleh pengarang atau buku asing, resepsi yang berisi tanggapan, keberhasilan atau dampak yang dicapai sastra suatu bangsa atau buku asing, atau dalam sastra bangsa lain, serta citra atau ilusi, gagasan yang benar atau keliru yang dimiliki suatu bangsa tentang sastra bangsa lain. Keterkaitan antara sastra dengan seni atau disiplin lain juga termasuk dalam cakupan kajian pengaruh dan analogi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yulfa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dini dan juga Alia. Kepada Dini dan Alia dipersilahkan. Baik,
Di sini ada gerakan dan kecenderungan. Dalam Introduction to Comparative Literature, Francois Joyce menjelaskan bahwa movement, current, trend, dan school merupakan konsep penting dalam memahami sejarah sastra. Movement merujuk pada gerakan kebudayaan yang luas dan dominan dalam suatu periode tertentu, memengaruhi berbagai genre dan seringkali melampaui batas nasional. Current pada dasarnya digunakan secara sinonim dengan movement, tetapi lebih menekankan aspek dinamika perkembangan. Tren bersifat lebih terbatas dan sementara, biasanya hadir sebagai kecenderungan khusus dalam lingkup movement tertentu. Adapun school merujuk pada kelompok penulis atau kritikus yang secara sadar mengembangkan dan menyebarkan gagasan atau gaya estetik tertentu, umumnya dalam konteks nasional atau kebahasaan. Baik, selanjutnya menurut penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sastra tidak dapat dipahami hanya melalui pembagian waktu yang kaku atau berdasarkan figur tokoh tertentu, melainkan melalui dinamika gerakan budaya yang lebih luas dan saling berkaitan. Perbedaan antara movement dan tren membantu kita melihat mana fenomena yang bersifat mendasar dan bertahan lama, serta mana yang lebih terbatas dan temporer. Itu, konsep school menegaskan adanya kesadaran kolektif dalam membentuk arah estetika suatu zaman. Dengan demikian, kajian terhadap istilah-istilah tersebut memungkinkan pemahaman sejarah sastra yang lebih kontekstual, sistematis, dan terbuka terhadap keberagaman perkembangan budaya. Terima kasih kepada Dini dan Alia. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Versya. Kepada Versya, Baik, jadi berikutnya ada genre dan bentuk atau genre and form. Jadi JOS ini menekankan perbandingan sastra berdasarkan tipe genre atau struktur fisik atau karya itu sendiri. Ini melibatkan analisis bagaimana bentuk sastra tertentu seperti novel epistolari, soneta yang berkembang, berubah atau diserap dalam konteks budaya yang berbeda. Nah, dalam kajian sastra, istilah genre saat ini digunakan untuk menunjukkan berbagai kategori dalam pengelompokan karya sastra secara menyeluruh. Istilah ini sama artinya dengan jenis atau macam, dan umumnya dikaitkan dengan gagasan tentang bentuk yang baku, seperti pola, kerangka, atau cetakan tertentu. Nah, pendekatan ini memusatkan perhatian pada perbandingan bentuk jenis karya sastra seperti puisi, prosa, dan drama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada Versya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina. Kepada Alvina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini yang keempat ada motif, tipe, dan tema. Yang pertama, motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Lalu yang kedua, tipe adalah jenis kemampuan khusus yang dimiliki seseorang melalui karakternya. Setiap tipe memiliki kemampuan berbeda-beda. Kemudian, ketiga ada tema, yaitu merupakan gagasan utama atau pikiran pokok dalam karya sastra. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alvina. Untuk slide terakhir akan disampaikan oleh Maura. Kepada Maura dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Setelah mendengar pemaparan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menurut Francois Joyce, sastra bandingan merupakan kajian yang menelaah hubungan kesamaan dan perkembangan karya sastra dari berbagai budaya. Joyce juga membagi kajian sastra bandingan ke dalam 4 bidang utama, yaitu motif, tipe, dan tema. Lalu juga pengaruh dan juga analogi, ada juga gerakan dan kecenderungan, serta genre dan bentuk. Keempat bidang tersebut membantu peneliti memahami karya sastra secara lebih sistematis dalam konteks perbandingan lintas budaya. Dengan demikian, pandangan Joyce
memberikan kerangka yang jelas dalam melakukan kajian sastra bandingan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maura dan teman-teman semuanya. Baik, karena pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami telah selesai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.